Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi bersama dengan kami dalam memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Pada video kali ini kami akan melakukan praktik coaching yang dalam hal ini saya Riani Fitrianingsi yang akan berperan sebagai observer, lalu dan saya Nimas Rupaya yang berperan sebagai coach. Dan saya Yedi Suryadi berperan sebagai coach. Ya, oke. Kami di sini akan melakukan proses coaching dengan metode alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Inyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inyi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah, Bu Inyi, saya juga baik. Bu Inyi, hari ini katanya mau melakukan proses coaching ya? Betul, Bu. Mau melaksanakan Ya, proses Bu coaching. Inyi sebagai Coachnya ya, lalu coachingnya? ada Pak Yadi. Oke, Bu Inyi sebagai coach dan Pak Yadi sebagai coachingnya. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, Bu ya. Oke, Bu, nanti selama proses coaching ini, Ibu akan saya amati bagaimana apakah Ibu sudah melakukannya dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati Ibu ini dalam proses coaching ini apakah sudah melakukan kehadiran penuh atau presence dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, apakah sudah bisa mengambil kata kunci dari setiap apa yang disampaikan oleh coaching, gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya terlebih dahulu ya kepada Bu Nyi ya. Baik. Apa kira-kira yang ingin dikembangkan oleh Bu Nyi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nyi dalam proses coaching kali ini? Baik. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan di sini. Yang pertama adalah hadir ya secara penuh, kemudian fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Kalau misalnya kita kurang fokus kan otomatis itu akan menjadi kurang aktif ya gitu dalam menanggapi coach itu sendiri, dan tentunya nanti juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, jadi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nyi adalah kompetensi presence ya, atau kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul ya, Bu Nyi ya? Iya, Oke. betul. Untuk proses coaching kali ini, indikator keberhasilan yang ingin dicapai itu apa ya, Bu Nyi ya? Oke, mungkin saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke, ya. Semoga nanti dari proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Nyi dan Pak Yadi bisa membantu coach untuk menemukan solusinya ya, Bu ya. Oke, selamat, semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Silahkan dilakukan proses coachingnya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yadi, katanya mau melakukan coaching ya. Betul sekali. Pada kesempatan kali ini apa yang akan Pak Yadi sampaikan ke Ibu? Baik, Bu, terima kasih atas waktu dan yang telah diberikan Ibu. Saya juga berterima kasih ya, bersedia untuk Ibu mendengarkan permasalahan saya yang jadi saya. Begini, Bu ya, akhir-akhir ini ya di sekolah maksudnya di kelas saya itu anak-anak itu kurang motivasi dalam pembelajaran gitu ya, Bu. Nggak tahu dikatakan apa ya. Ya gitu. Kemudian anak-anak itu suka ngobrol dengan temannya pas waktu saya menerangkan, kemudian anak-anak itu selalu jalan-jalan gimana gitu. Jadi motivasi untuk kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu minim sekali gitu dalam pembelajaran tersebut, sehingga mungkin nilai akademiknya mungkin turun juga ya mungkin untuk kegiatan pembelajarannya itu. Baik, Pak Yadi. Jadi lebih kepada motivasi ya. Ya, motivasi
motivasi pada saat siswa tersebut di pembelajaran tersebut ya. Iya betul Bu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan ini, saya mau tanya kira-kira apa sih yang Pak Yadi inginkan dari obrolan kita kali ini? Ya. Sejauh ini ya solusi yang saya inginkan yaitu adanya ya motivasi dalam belajar murid itu sehingga meningkat lagi Bu dalam pembelajaran gitu, sehingga nilai akademik mereka itu lebih baik lagi Bu dari sekarang gitu, motivasinya gitu. Kemudian dari motivasi terus kan sehingga tadi kan nilai akademiknya meningkat lagi, kemudian gaya belajarnya juga mungkin anaknya lebih kreatif lagi gitu, lebih respon lagi akan pembelajaran yang saya dengan anak-anak itu. Ya. Baik, itu kan ketika sedang Pak Yadi ketika sedang berada di kelas ya. Yep. Nah, berarti kira-kira situasi apa yang sedang Pak Yadi hadapi ketika Pak Yadi itu sedang berada di dalam kelas, ketika sedang mengajar dengan kondisi anak yang motivasinya kurang ya? Iya, iya mungkin saya ingin ada solusinya sih ya Bu dari permasalahan yang saya hadapi itu, karena terkadang saya bingung harus ngapain di kelas ya, berbeda jauh dengan yang sebelumnya Bu. Waktu dulu kan, waktu kemarin waktu sebelum adanya sebelum terjadi motivasi anak kurang itu, anak itu bersemangat sekali dalam belajarnya gitu Bu ya. Kemudian nilai akademik juga bagus. Kemudian sehingga respon terhadap pembelajaran itu lebih meningkat lagi gitu Bu. Baik. Oke, berarti nanti pada saat di dalam kelas kira-kira apa nih yang supaya anak ini termotivasi gitu ya, supaya anak ini termotivasi. Kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Yadi? Iya. Untuk peningkatan motivasi mungkin ya Bu ya, saya akan merubah model dan metode pembelajarannya juga gitu Bu. Kemudian lebih dekat dengan anak gitu, lebih merespon juga gitu. Kemudian adanya tadi itu kan ada ada permainan di sleepy game yang gitu, biar anak lebih menata lagi, berpikir yang lebih kritis lagi gitu, sehingga anak kedepannya mungkin motivasinya bukan mungkin lagi ya, mudah-mudahan kedepannya anak lagi motivasinya lebih meningkat lagi, kemudian akademiknya juga, nilai-nilainya juga lebih baik lagi gitu. Sangat bagus sekali ya tadi apa yang sudah diinginkan sama Pak Yadi ya, terhadap tadi apa yang akan menggunakan metode pembelajaran, kemudian nanti akan disisipkan game-game ya, jadi anaknya itu biar tidak jenuh gitu ya. Sekarang lagi booming ya permainan game gitu, jadi mungkin saya berpikir ada inisiatif lebih masuk disisipin game, kemudian kegiatannya tidak tradisional lagi gitu, tidak klasikal lagi, lebih yang berbasis IT gitu. Meskipun di kelas di sekolah mungkin ya terkendala dengan sarana kayak gitu. Oke, sangat bagus sekali ya, luar biasa sekali Pak Yadi. Nah, kalau kita skala nih ya, rating dari 1 sampai 10, berapa nih skalanya gitu dengan menggunakan langkah-langkah untuk memotivasi anak seperti itu gitu ya. Kira-kira berapa skalanya gitu? Ya untuk skala tadi kan awal skalanya mungkinnya dilihat pas waktu kurang motivasi, mungkin skalanya mungkin 6 ya Bu ya untuk skalanya. Tapi dengan mudah-mudahan dengan adanya perubahan dari mungkin saya cara belajar, cara memberikan pembelajaran kepada anak, kemudian saya lebih dekat lagi dengan anak, lebih terbuka lagi gitu. Mudah-mudahan kedepannya anak itu lebih adanya kita menginginkan skala yang lebih baik lagi, misalnya 9 atau 8 atau 9 lah saya gitu, insya Allah. Luar biasa sekali ya di kelas 9. Oke. Ini kira-kira kapan rencananya ketika akan melakukan tadi ya dengan melaksanakan apa yang Pak Yadi harapkan gitu. Ini rencananya kapan? Ya. Untuk rencana mungkin ya secepatnya Bu ya, dikarenakan mungkin melihat situasi di kelas mungkin kurang motivasi, saya secepatnya mungkin lagi, insya Allah kan sekarang udah
pada pulang ya, anak-anaknya mungkin besok saya akan melakukan aksi nyatanya, dan terlebih dahulu saya mungkin akan mempersiapkan dulu rencana-rencananya gitu, modul ajarnya sesuai apa yang harus dipersiapkannya sesuai dengan karakteristik anak di lingkungan saya sendiri gitu. Baik, jadi dipersiapkan dulu. Iya, persiapkan dulu ya matang-matang apa yang akan menjadi pembelajaran yang fokusnya apa dulu gitu. Ya, kemudian siapa saja yang akan dilibatkan dalam untuk mendukung pembelajaran ini, siapa saja yang terlibat di dalamnya nanti oleh Pak Yadi? Ya, alhamdulillah ya untuk kegiatan tersebut saya banyak dukungan juga dari teman-teman rekan sejawat dari sekolah, kemudian apalagi dari kepala sekolah juga memberikan respon yang sangat baik terhadap saya akan adanya perubahan dalam pembelajaran ya, khususnya untuk IT gitu ya Bu ya, untuk peningkatan misalnya untuk ada di sisi bikinnya gitu, malah lebih yang menantang sehingga peserta itu memberikan respon yang baik sampai sekali. Jadi semua peran kemudian alhamdulillah kan sekarang saya melakukan pembelajaran CGP benar-benar ya. Sekarang kan banyak ada teman-teman ya yang kita saling share gitu. Iya, berbagi pengalaman praktik baik. Jadi saya ada nambah ilmu buat saya gitu. Jadi begini ya, harus yang terbaik untuk mendidik anak-anak didik saya gitu. Oke. Terima kasih. Pak Yadi, luar biasa sekali. Siapa saja yang akan terlibat di dalamnya nanti untuk mendukung kegiatan tersebut. Mungkin itu solusinya kan sudah ketemu ya. Iya, solusinya ada. Ketika motivasi penurunan motivasi anak terhadap pembelajarannya, dan ternyata solusinya itu sudah ada. Baik Pak Yadi, untuk berikutnya ada mungkin yang ingin disampaikan lagi permasalahannya? Untuk masalah sudah cukup sekian dulu Bu. Ya, mudah-mudahan dari kegiatan coaching kali ini saya merasa lega ya, kita bisa istilahnya kalau bahasa Indonesia istilahnya kita berbagi ya, betul, kemudian bisa share, kemudian ya jadi saya merasa lega banget, ada solusi bagi saya sendiri gitu, bisa membacakan sendiri untuk kedepannya kita dipraktekkan buat anak-anak kita. Mungkin itu ya Pak Yadi, karena berhubung waktunya ini sudah selesai, kita juga akan ada kegiatan lagi. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Pak Yadi tentang motivasi pembelajaran terhadap anak bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ke depannya. Mungkin itu ya, sudah cukup ya. Cukup Bu, alhamdulillah. Terima kasih Pak Yadi sudah mau berbagi ya. Iya, terima kasih juga Bu telah mendengarkan gitu solusi saya unek-unek lah istilahnya gitu. Jadi saya merasa lega banget gitu bisa berbagi gitu dengan Ibu bukan masalah saya gitu, bisa ada solusinya buat saya sendiri gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik, lain kali kalau misalnya ada permasalahan lagi mungkin kita Pak Yudi boleh ya, saya dengan tangan terbuka untuk kita bisa sharing kembali ya. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin sudah dicukupkan ya Pak Yudi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu Unyi dan Pak Yadi proses coachingnya. Tepuk tangan terlebih dahulu. Oke ya, Bu Unyi dan Pak Yadi sudah melakukan praktik coaching dengan baik. Terlihat alur ceritanya pada percakapannya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian ada yang ingin disampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu Inyi dan Pak Yadi lakukan, khususnya Ibu Inyi selaku coachnya ya. Dalam proses percakapan tadi pula, selain sudah menerapkan alur tirta, Ibu Inyi juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu ada kemitraan ya Bu ya, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, lalu ada yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu,
apakah indikator keberhasilan dari diskusi proses coaching yang sudah dilaksanakan tadi ya Bu? Oke, baik. Untuk indikator keberhasilan dari diskusi yaitu bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Oke, baik Bu ya. Jadi untuk rencana aksinya dan solusinya itu nanti akan Pak Yadi lakukan di proses pembelajarannya ya Pak Yadi. Iya. Iya, oke. Kemudian tadi Ibu Inyi saya sampaikan bahwa Bu Inyi ingin mengembangkan pada kompetensi presence ya Bu ya, atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu Inyi sudah dapat melakukannya dengan baik ya, karena Ibu Inyi sudah hadir dengan penuh, sudah bisa menjadi pendengar yang baik pada praktik coaching tadi, dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Yadi selaku coaching, sehingga coaching pun atau Pak Yadi bisa menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam merencanakan rencana aksinya sebagai solusi dari permasalahan yang Pak Yadi hadapi gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin lebih dikembangkan lagi ya Bu ya untuk kompetensi dari coaching ini ya Bu ya? Mungkin tadi yang oke, baik, saya sebagai coach dan Pak Yadi saya sebagai coach dan Pak Yadi sebagai coach, mungkin pada saat tadi yang ingin dikembangkannya itu tadi dia ingin menggunakan metode pembelajarannya itu ya, ada yang harus dirubah gitu tadi, seperti itu, dengan merubah metode pembelajaran supaya anaknya bisa lebih termotivasi gitu. Oke ya, jadi di sini pun Bu Inyi sudah memerankan peran coachnya sudah dengan maksimal ya Bu ya, sudah bisa memotivasi coachee untuk melakukan rancangan rencana aksi yang akan disusunnya gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Inyi selaku coach dan Pak Yadi selaku coachee-nya atas praktik coaching hari ini, bisa memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee ya. Terima kasih Bu Inyi dan Pak Yadi sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian praktik coaching yang kami lakukan hari ini dalam rangka sebagai pemenuhan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 supervisi coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.